pasien perempuan usia 65 tahun masuk ke IGD dengan didorong di atas bangka oleh keluarganya dan petugas keamanan. Wajahnya tampak pucat, berkeringat dingin, dan terus memegangi dada kirinya. Ibu saya ini Ibu di mana di sini? ibu saya Ibu jangan dulu ya, Ibu. Ibu jangan dulu, Ibu. Biar ibu yang datang dulu. ibu saya. Saya minta tolong Ibu. Ibu dibantu baringkan Ibu. Ibu dibaringkan. Mohon maaf, kakinya itu. Halo, Sus. Ini saya minta tolong dipanggilkan dokter jaga dan apoteker segera ya. Karena ini pasien sepertinya mengalami dada nyeri di bagian kiri dan kemungkinan mengalami stem. Terima kasih, ditunggu. Baik, sudah. Beberapa ini kemudian Dr. Dimas memeriksa memakai stetoskop bersama apoteker Hana. Gimana Mas? Ini dok, sepertinya pasien itu mengalami dadanya nyeri dok. Mungkin bisa diperiksa terlebih dahulu. Saya akan menyiapkan untuk tes TTP-nya terlebih dahulu. Silakan. Bagaimana yang tadi Bu? Nyeri di bagian dada kiri sini kayak jam, saya terus nyeri aku dari bawah sampai belakang semua. Cuma Mas nanti kita pasang EKG dulu ya, biar kita tahu irama jantungnya juga nanti. Baik dok, nanti akan saya segera siapkan. Ini pendamping pasien ya. Iya mbak, saya anaknya ibu. Ya. Nama ibunya apa ya? Saya ibu Shelma. Oh iya, Ibu Syarma. Lahirnya di tahun berapa? Di tahun 1900-an. Oh, sebelumnya ada riwayat penyakit atau enggak? Ibu. Ini ibu tuh sebelumnya ada sakit darah tinggi tuh mbak. Ya. Terus sama punya sakit ini diabetes. Oh, punya darah tinggi dan diabetes. Ya. Ibu minum obat Pak? Iya minum obat. Ibu itu sering minum obat yang buat darah tingginya itu yang pin itu mbak. Pin. Oh, Apa itu lah? pin. Ya itu ya benar itu. Sama obat yang diabetesnya itu yang metformin sama yang piriton itu apa ya mbak? Saya lagi panik, saya tadi nggak sempet bawa obatnya. Oh, enggak apa-apa Bu kalau nggak dibawa obatnya, tapi ada foto atau apa? Oh iya sebentar, saya ada fotonya sebentar. Coba saya cek ya. Ini mbak fotonya, obatnya tuh ini nih. Oh iya, amlodipin 10 mg. Iya. Ini 500 dan 1000. Iya. Oke, saya catat ya. Terima kasih informasinya ya, Mbak. Oh iya dok, izin menginformasikan hasilnya bahwa pasien memiliki tekanan darah 150/90, nadinya 98 kali per menit, saturasinya 95% dan suhunya 36,7 derajat Celcius. Nah, terus setelah saya cek EKG-nya dok, untuk hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya dok, kemungkinan terdapat elevasi segmen ST ini dok. Ini mungkin tanda adanya stem. Mungkin kita perlu melakukan tindakan segera dok. Baik, mungkin kita langsung terapi aja pakai AT-Plase 1 mg ya. Baik. Tolong bahannya nanti cek keamanan sama dosisnya ya. Oke, siap dok. Nanti akan saya konfirmasi juga ya dok. Oke, halo apoteker Hera, saya apoteker Hana dari IGD. Ini ada pasien baru masuk, namanya Ibu Shelma, usia 65 tahun, dan diagnosis dari dokter STEMI. Kemudian ada riwayat diabetes mellitus dan hipertensi. Dokter mempertimbangkan mau dikasih AT-Plase, namun membutuhkan konfirmasi keamanan segera. Tolong segera ya Mbak, karena ini sifo. Oke, Mbak Ana, sebentar untuk saya bertanya untuk pasiennya ini tekanan darahnya berapa ya Mbak? Iya, untuk tekanan darahnya tadi dicek 150/90. Oke, untuk berat badannya tadi sudah sempat dicek atau belum? Berat badannya ada keterangannya 70. Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ana, saya segera informasikan nanti ke sistem IGD. Baik, saya tunggu ya Mbak. Oke. Pasien Shelma ini 65 tahun, STEMI, apakah AT-Plase ini aman buat pasien atau tidak? Oke, bentar kita coba cek dulu informasinya ya. Nah ini, dari panduan ESC dan HA, AT-Plase aman digunakan bila tekanan darah terkontrol, maksimal di bawah 180/110 mmHg, dan tidak ada kontraindikasi peradangan aktif seperti stroke, hemoroid, atau demam panggung. Oh ya, berarti aman ya, ini tuh pasien masih bisa asalkan tekanan darahnya juga stabil tadi 150/90 ya. Terus juga ini saya melihat dari rekomendasi juga harus ditambahkan aspirin loading dose dengan dosis 162 sampai 322 mg oral. Kemudian
Kemudian di clopidogrel loading dose 600 mg dan enoxaparin 1 mg per kilogram. Berat badan tadi berat badannya 70 ya, jadi 70 mg. Oke, saya segera konfirmasi ke sister IGD. Ya benar, jadi intinya boleh diberikan, tapi pastiin tekanan darahnya itu tetap terkontrol dan tidak terjadi tanda-tanda perdarahan aktif. Saya segera menghubungi dokter. Halo, Pak Hana? Ya, halo, apoteker Vera. Bagaimana? Ya, ini saya sudah mengirimkan hasilnya ke sistem IGD, bisa dicek segera ya, Mbak. Oke, terima kasih ya. Nanti saya konfirmasi lagi jika saya membutuhkan informasi kembali. Mendapatkan informasi dari video dan untuk alteplasinya aman dok, bisa digunakan, namun perlu penambahan beberapa obat. Kita perlu penambahan antiplatelet. Nanti antiplateletnya diberikannya loading dose, nanti bisa diberi aspirin 162 sampai 325 mg dan bisa diberikan clopidogrel 600 mg. Nah, karena kita mau kasih alteplase, perlu penambahan juga enoxaparin 1 mg per kilogram berat badan, karena berat badan pasien 70, berarti nanti diberi 70 mg. Konfirmasi itu juga sudah disampaikan oleh Vio lewat sistem itu. Oke, terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih dok. Baik, dok, izin konfirmasi tadi yang telah disampaikan oleh apoteker, apakah boleh saya ucapkan dok? Boleh, boleh. Oke dok, saya akan siapkan organ alteplasinya sesuai dosis yang ditulis. Ibu saya dikasih ini, ibu sudah dikasih obatnya. Ibu tenang saja, tidak perlu khawatir, karena obat ini akan mengontrol kesakitan ibu kok. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Ibu tenang saja ibu. Terus keadaan ibu sekarang bagaimana? Apakah ibu sudah lebih baik atau masih sama saja ibu? Mungkin ibu bisa istirahat saja, tidak apa-apa. Nanti dibantu sama mbak anaknya. Iya. Ayo, mungkin mbak bisa nanti sambil ibu dipijetin atau dikasih air hangat nih mbak, biar ibu lebih sehat. Izin konfirmasi pada dokter. Oke, mungkin nanti ini ya, saya butuh bantuan untuk mantau tekanan darah, jadi nanti sama tanda-tanda perdarahan. Kalau misalnya ada tanda-tanda perdarahan, langsung laporkan ke saya. Baik dok, nanti akan saya pantau segera. Terima kasih dok. Terima kasih ya. Apoteker Hana, ini untuk data dari pasien mohon dicek kembali. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Dari IGD, ini mau ada pasien yang akan dipindahkan ke ruang rawat inap. Pasiennya atas nama Ibu Shilma, 65 tahun usianya, diagnosisnya STEMI. Karena sudah membaik, nanti akan segera dipindahkan ke ruang rawat inap. Ini untuk berkas-berkasnya ya Mbak. Oh, ada dulu ya. Jadi, ini untuk berkait badan di IGD nih. Betul. Kemudian tadi kan sudah diberikan aspirin dan clopidogrel dengan loading dose. Ya. Kemudian diberikan juga anticoagulan antidiuretik ya. Iya. Kemudian betul. untuk apa sih? Oke, kalau fibrinolitik sama ini enoxaparin sama alteplasinya tadi sudah aman, sudah selesai juga, sudah berjalan dengan lancar. Berarti itu nanti tidak dilanjutkan Mbak. Tapi untuk aspirin dan clopidogrelnya tadi yang diberikan untuk iya, jadi nanti maintenance-nya dilanjutkan. Berarti nanti untuk yang di Latina, untuk yang antiplatelet nanti akan diberikan untuk aspirin dan clopidogrel tapi maintenance dose. Jadi dosisnya 25 mg masing-masing. Ya. Kemudian ini ada informasi kalau pasien juga mengonsumsi obat tekanan darah dan juga diabetes ya. Ada Iya. amlodipin, metformin juga diminum. Iya, sudah saya tuliskan juga Mbak obat-obat yang digunakan sudah dosisnya. Berarti nanti ketika di dalam inap, berarti untuk amlodipin, metformin dan diabetes tetap dikonsumsi sesuai dengan dosis dan tetap dilanjutkan. Ya, bisa. Berarti udah ya sudah aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi terkait dengan obat penyakit di bayi rumah, IGD maupun di lakukan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian untuk tindakan selanjutnya, apoteker Aziza nanti akan melakukan pemantauan terapi obat ya selama Ya. latihan. Iya, nanti yang akan melakukan pemantauan terapi obat. Saya titip ya untuk penggunaan ada clopidogrel dan aspirin nanti untuk dipantau terkait dengan efek samping gastrointestinalnya. Dan juga ini juga ada pengobatan diabetes mellitus juga dipantau ya jangan sampai terjadi hipoglikemia. Seperti itu. Dan nanti kalau ada apa-apa akan silakan. Terima kasih. Ya, mungkin seperti itu aja ya rekan-rekan. Saya akan lanjut ke IGD dan silakan berjuang. Gimana keadaannya ibu? Saya tunggu dulu ya. Apakah ibu sudah membaik? Alhamdulillah ibu.
Ya, berdasarkan hasil itu ternyata kondisinya sudah agak membaik nih Bu. Mungkin Ibu setelah tadi mendapat informasi dari pihak rawat inap, Ibu bisa dipindahkan ke rawat inap, tetapi Ibu coba konfirmasi dulu kepada administrasi apakah masih tersedia bangsa rawat inap yang masih kosong. Jika sudah konfirmasi dan mau terus dari administrasi, Ibu bisa konfirmasi kepada saya kembali untuk nanti tindakan untuk perpindahan ke rawat inap. Oh iya, sebentar nanti saya dulu ya. Silakan. Saya tadi sudah di bagian administrasi dan saya sudah mengurus semua administrasinya dan ada ruang rawat inap yang masih kosong. Nanti akan saya segera konfirmasi kepada bagian rawat inap agar itu bisa dipindahkan ke rawat inap. Ya, terima kasih ya Mas. Ya baik, permisi Bu. Sehat-sehat Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya apoteker Rafida. Saya yang akan melakukan pemantauan terapi obat pada Ibu. Iya Mbak, silakan Mbak. Oke, Ibu, bagaimana kondisinya? Sudah hari ketiga nih. Tidurnya nyenyak? Nyenyak sih Mbak, semalam tidur jam 9 terus bangun jam 5 masuk ya. Ada keluhan Bu? Iya itu, saya tuh selama 3 hari minum obat tuh perutnya tuh rasanya tuh bugar, Perutnya bugar. setelah minum obat. Iya benar. Oh, iya. Sakit perutnya di bagian mana? Ini katanya ibu itu ngerasain sakit perutnya tuh di bagian atas ini loh Mbak. Iya. Bagian atas ini nggih? Iya. Oh, betul. iya. Nah padahal ibu ini udah minum sama makannya tuh minum obat sama makannya itu udah teratur Mbak. Itu kenapa ya Mbak? Ini Kalau di perut bagian atas ini saya kira karena tadi habis minum obat nih. iya benar. Perutnya bekah nggih? Ya. Saya duga ini karena efek samping dari pemberian obat kombinasi aspirin dan clopidogrel. Tapi Ibu tidak usah khawatir. Nanti saya akan diskusikan dengan tim untuk agar ibunya nanti bisa mengonsumsi tanpa khawatir efek samping perut bekas. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang ditanyakan kembali Bu? Obatnya ini masih aman kan Mbak? Obatnya masih aman. Insya Allah masih aman. Ya. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kembali bertugas kembali. Iya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Ya, permisi, mari. Gimana? Selamat pagi, saya apoteker Rafida. Saya ingin melaporkan adanya temuan pada pasien STMI di beberapa inap ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk keluhan yang dirasakan oleh pasien sendiri itu seperti apa ya? Untuk keluhannya tadi pasien mengeluhkan nyeri di perut bagian atas, itu sepertinya di nyeri ulu hati. Apakah ada gejala lainnya seperti mual muntah atau pendarahan di saluran cerna? Keluhan lain tidak ada, hanya ada nyeri ulu hati. Itu juga dikarenakan pemberian antiplatelet, yaitu aspirin dengan dosis 80 mg per hari. Itu sudah 2 hari terakhir. Baik, jika demikian, efek samping yang ditimbulkan pasien itu berasal dari gastritis yang disebabkan oleh penggunaan aspirin. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan penilaian terlebih dahulu menggunakan algoritma Naranjo. Baik. Jadi begini, setelah saya lakukan penilaian dengan menggunakan algoritma Naranjo ini, pasien itu diagnosis sementara gastritis karena penggunaan aspirin tersebut. Nah, didapatkan itu skor algoritmanya itu 5 sehingga masuk kategori probable, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh tim bio. Nah, saya akan melaporkan kepada tim bio seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu ini saya minta laporan hasil pemantauan terakhir hari ini. Kalau itu saya kembali bertugas. Terima kasih. Baik, jadi begini,
saya adalah ini saya mendapatkan laporan bahwa ada pasien dari ruang rawat inap 3 itu mengeluhkan efek samping dari penggunaan aspirin. Nah, setelah saya tinjau dengan menggunakan algoritma Karajo ini, ternyata skornya itu 5 sehingga masuk dari kategori probable sehingga perlu ditindaklanjuti oleh beliau. Saya serahkan dokumennya ya. Oke, dan terima kasih atas laporannya. Untuk tindak lanjutnya mungkin saya akan berdiskusi dulu dengan dokter DPT ya, Mbak. Terima kasih. Ini saya mau memberikan ada laporan terkait dari Kepala dan Indonesia. Oke, baik, untuk laporan PPO dan Texonnya sudah saya baca. Namun saya ingin memastikan terkait dengan keamanan untuk pemberian aspirin ya untuk pasien usia lanjut yang punya risiko gastritis. Itu seperti apa? Nah, untuk usia lanjut usia dengan risiko gastritis itu aspirin masih dapat diberikan dok, tapi kita harus sebaiknya harus diberikan bersamaan dengan vasoprotektor seperti golongan PPA yaitu lansoprazol. Menurut literatur itu aspirin memiliki efektivitas lebih tinggi dibandingkan dengan resikonya selama faktor resikonya gastrointestinal itu masih terpantau dengan baik. Oke, berarti untuk pemberian aspirin akan tetap aman karena untuk efektivitasnya jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan risikonya seperti itu dengan catatan kita menambahkan PPI, betul? Ya, betul dong. Untuk pasien ini kan tidak memiliki gejala penyakit gastrointestinal yang berat, makanya masih bisa dilanjutkan terapinya. Lalu nanti kita bisa memantau apabila pasien itu merasakan mual, kemudian gerah. Oke, baik. Untuk itu saya akan berikan tambahan lansoprazol dengan dosis 30 mg 1 kali sehari. Nah, kita juga nanti bisa menyarankan kepada pasien untuk menghindari penggunaan obat yang sifatnya iritan terhadap lambung seperti itu. Dari dok, nanti saya akan berikan rekomendasi untuk menambahkan obat antihipertensi. Dok, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Ibu, perkenalkan saya apoteker Hanya. Di sini akan membantu Ibu untuk memastikan obat yang dibawa Ibu pulang sudah aman dan sesuai. Apakah Ibu berkenan jika saya menanya beberapa pertanyaan mengenai obat yang Ibu konsumsi sebelumnya? Iya, benar. Baik, sebelumnya selama di rumah sakit Ibu sudah mengonsumsi obat apa saja, Ibu? Ini ibu saya itu selama di rumah sakit itu udah minum obat amlodipin, terus metformin, terus clopidogrel, aspirin, lansoprazol, sama enoxaparin, sama satu lagi itu yang limepiride. Baik, dari hasil catatan medis Ibu Shelma juga sudah rutin mengonsumsi obat amlodipin, metformin, dan juga limepiride. Kemudian dokter selama perawatan di rumah sakit juga menambahkan clopidogrel, aspirin, lansoprazol, dan juga enoxaparin. Baik, Ibu, untuk pengobatan selanjutnya, Ibu hanya perlu mengonsumsi obat clopidogrel, amlodipin, metformin, dan juga glimeripid karena obat lainnya hanya diberikan saat Ibu Shelma dirawat di rumah sakit saja. Berarti cuma minum saja, minum 4 obat itu ya, Mbak? Iya, betul Ibu. Namun ketika Ibu Shelma mengalami keluhan seperti tinja berdarah, nyeri lambung, dan juga perdarahan gusi, segera periksa ke dokter ya, Bu. Oh iya, Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Sudah boleh pulang ya nih. Ya, alhamdulillah saya bantuin copot-copot dulu. Oh iya, alhamdulillah. Sebentar Ibu. Bu, gimana sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu duduk bisa? Kakinya? Mbak, pelan-pelan. Kalau dibantu ya, Mbak. Di sini Bu, ke instalasi farmasi. Iya. Hati-hati Ibu. Iya, terima kasih ya, Mas. Ini dengan Ibu Shelma sendiri atau walinya? Saya anaknya, Mas. Oke, baik. Gimana bagaimana kondisinya Ibu hari ini? Ya, enakan ya, Bu ya. Baik.
Saya Apoteker Reza. Di sini saya akan memberikan obat kepada Ibu Salma untuk nanti dibawa ke rumah. Obat-obat ini digunakan untuk mencegah serangan jantung kembali dan mengontrol tekanan darah beserta gula darahnya. Apakah Ibu ada waktu luang untuk saya jelaskan obatnya satu persatu? Iya, kalau ibu Mas bisa. Ini untuk obat yang pertama ada Clopidogrel 75 mg. Obat ini untuk mencegah serangan jantung kembalinya. Ini digunakan 1 kali sehari sudah makan ya. Apabila setelah minum obat ini ibu merasa terdapat efek samping seperti memar, terus berdarah, terus tinja berwarna hitam, nanti ibu bisa langsung segera periksa ke dokter saja. Untuk yang kedua ini ada amlodipin 10 mg. Ini untuk mengontrol tekanan darah tingginya, diminum 1 kali sehari pada malam hari sudah makan. Ini yang selanjutnya ini ada metformin dan bumepirid ini untuk menurunkan gula darahnya. Metformin diminum 3 kali sehari dan itu sudah makan juga. Terus ini untuk bumepirid 4 mg diminum 1 kali sehari sebelum makan pada pagi hari ya Bu. Nah, apabila ibu minum dua obat ini untuk penurun gula darah, merasa badannya gemetar, keringat, dingin dan lapar berat, ibu bisa langsung makan dan minum minuman manis karena itu tandanya gula darahnya turun. Dan sebaiknya juga ibu minum obat-obat ini teratur ya Bu, konsisten pada setiap harinya dengan jam yang sama untuk meningkatkan efek terapinya. Seperti itu. Ini kan diminum terus ya Mas. Kalau ibu saya ini tiba-tiba lupa buat minum itu gimana? Apabila ibu lupa untuk meminum, saat ingat sebenarnya bisa langsung minum kembali, asalkan tidak menggandakan dosis. Menggandakan dosis itu artinya misal sehari minum pagi, siang, sore, dan ibunya baru ingat pada siang hari, maka jangan meminum 2 dosis. Minumnya satu saja sesuai yang ada di etiketnya. Nah, Berarti ini tuh obat yang kayak biasanya amlodipin, bumepirid, sama metformin. Yang baru itu yang Clopidogrel ya. ya, mungkin apakah ibu sebagai wali apabila sudah mengetahui bagaimana cara meminumnya bisa mengulangi kepada saya? Iya bisa Mas. Ini obat yang baru tadi dikasih ya. Ini yang Clopidogrel diminumnya 1 kali sehari. Ini sesudah makan. Ya, terus obat yang udah biasa ibu saya minum ini yang amlodipin. Ini diminumnya 1 kali sehari juga sesudah makan malam harinya ya Mas. Ya betul. Ya. Terus ini obat buat diabetesnya, gula darahnya kan. Ini yang bumepirid 1 kali sehari sebelum makan. Ini obat ada metformin, ini 3 kali sehari sesudah makan. Nah, untuk penyimpanan obatnya nanti disimpan saja di suhu ruang atau suhu kamar, jangan terkena paparan matahari langsung dan jangan disimpan di kulkas. Dan pastikan juga kemasannya tertutup rapat. Oh iya. Berarti ditaruh di kotak obat apa? Ya, betul. Mungkin itu nanti jangan lupa untuk kontrol kembali 2 minggu setelah ini. Semoga lekas sembuh Ibu. Ya, terima kasih Mas. Sama. Kemarin ya. Nah, berdasarkan laporan itu dicatat bahwa pasien ini mengalami keluhan dari ibu hati pada hari ke-3 setelah terapi antiplatelet dimulai. Nah iya, dan menurut klien Naranjo, keluhannya itu termasuk pada glycoprotein besar. Keluhannya ini disebabkan karena penggunaan aspirin. Setelah saya cek treatment awalnya, pasien mendapatkan aspirin dan Clopidogrel sebagai dual antiplatelet. Saat pasien masuk ruang rawat, pasien ternyata belum mendapatkan protektor, sehingga dengan pasien yang berusia 65 tahun dan juga memiliki diabetes, pasien memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami iritasi lambung. Benar, penambahan Masukanto dilakukan setelah muncul keluhan untuk pasien pediatri yang menerima antiplatelet. PPI idealnya diberikan sejak awal terapi sesuai rekomendasi klinis. Baik, saya catat di laporan ECHO ya, untuk identifikasi permasalahan ini tidak terdapat gastroprotektor sejak awal terapi antiplatelet dimulai. Dan untuk akar penyebabnya, menurut saya karena kita tidak punya SOP DAPD untuk pasien lansia, jadi kita kan jarang memberikan PPI kecuali ada indikasi setelah. Saya untuk rekomendasi perbaikan, saya catat terlebih dahulu. Yang pertama itu pemberian PPI wajib dipertimbangkan
digunakan pada pasien dengan usia lebih dari 40 tahun yang menerima aspirin atau antiplatelet lainnya. Yang kedua, perlu dilakukan monitoring sejak awal pemberian terapi. Kalau bisa rekomendasi ini dimasukkan ke kalau bisa rekomendasi ini dimasukkan dimasukkan ke rancangan revisi SOP di APT karena banyak pasien geriatri yang menerima antiplatelet. Baik, untuk laporan ECO-nya sudah siap dan ini akan saya teruskan ke tim rumah sakit untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur. Baik, terima kasih. Semoga berikan ini jawaban dari anak awal supaya ini terapi antiplatelet untuk pasien lansia lebih Semoga ke depannya tidak ada kasus yang kita lihat lagi ya dengan perbaikan prosedur. Semoga kita bisa mencegah banyak hal yang terjadi. Betul, yang penting sekarang kita udah tahu kembali jelasnya apa yang perlu diperbaiki, sebenarnya tinggal proses tindak lanjut. Baik, sekian untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih.